Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Dewan Juri, Ustadz Ustazah, Bapak Ibu dan teman-temanku semua, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah dengan tema Muhammad Tauladan Umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna, paling terpuji akhlaknya, dan paling bijak pendapatnya. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang kehidupan. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi penguasa, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak tidur. Selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun, dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluluhuran tata krama, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat.
Rasulullah sangat sopan, santun, berbudi pekerti, mulia dan berbakti kepada kedua orang tua. Pengganti orang tuanya, beliau tidak pernah menyakiti hati orang tuanya, pamannya, kakeknya dan keluarganya. Ada suatu kisah Rasulullah yang selalu memberi makan seorang Yahudi yang buta. Dan orang itu selalu mencaci maki Rasulullah. Tidak pernah berhenti mulut orang Yahudi itu mencaci maki Rasulullah. Bahkan saat Rasulullah menyuapi dirinya. Akan tetapi Rasulullah tetap menyuapi orang itu sampai Rasulullah wafat. Dan yang meneruskan menyuapi itu adalah Abu Bakar. Tetapi orang Yahudi itu berkata, "Ini bukan orang yang biasanya menyuapi saya. Yang biasanya menyuapi saya adalah tangannya yang lembut." Dan Abu Bakar berkata, "Yang menyuapi dia sebenarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan orang itu pun terdiam, tidak mencaci Rasulullah lagi. Masya Allah, begitu mulianya akhlak Rasulullah. Dalam kehidupan berkeluarga, Rasulullah juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi dan menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur. Bahkan dia mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Yang lebih luar biasa lagi, menjelang ajalnya, Rasulullah masih memikirkan nasib umat Islam sepeninggalnya. Rasulullah SAW menangis dan memohon kepada Allah agar meringankan sakaratul maut umatnya dan membebankan sakaratul maut kepada Rasulullah SAW. Itu adalah karena rasa cinta yang sungguh dalam dari Rasulullah SAW terhadap kita umatnya. Oleh karena itu, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat lebih menumbuhkan kecintaan kita terhadap beliau. Dan sepatutnya kita sebagai pemuda-pemudi, penerus bangsa dan pembela agama, wajib meniru dan meneladani sifat dan akhlak Rasulullah. Marilah kita biasakan hati dan lidah kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Demikianlah tausiah singkat tentang Muhammad tauladan umat. Bila ada kesalahan dalam menyampaikannya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.